Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang tentu saja luar biasa sekali berkaitan dengan amanah. Bagaimanakah ciri-ciri orang amanah dan bagaimanakah ciri-ciri orang yang melanggar amanah yang ternyata luar biasa sekali. Dicap sebagai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita persilakan penanya pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Babe Haikal dari Bapak Fajri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga perilaku amanah di dalam rumah tangga? Karena anak juga termasuk amanah bagi kita. Jadi bagaimana supaya tetap terjaga gitu Pak Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di level rumah tangga nih, Babe. Begini, Mas Fajri jawab dulu pertanyaan saya. Sebutkan satu makanan haram. Babi. Nah, Mas Fajri menjawab babi. Kemungkinan itu dijawab oleh semua orang. Di kepalanya berkata, apa makanan haram? Babi. Enggak salah, itu betul. Tapi ada yang lebih haram dari babi. Makan hak orang. Kenapa nggak disebut? Karena pola pendidikan kita. Seharusnya itu lebih penting. Itulah cara menanamkan amanah sejak dini. Risolnya Bang Hasan lebih haram dari babi. Kalau beli 3 ambil 5. Betul tidak? Bakwannya Po Ati lebih haram itu. Kalau apa? Kalau makan 3 bayar 2. Betul tidak? Kalau haramnya babi, taubat kepada Allah. Berjanji tidak lagi, maka insya Allah akan Allah terima taubatnya. Tapi kalau Bang Hasan udah nggak ada, udah meninggal, kemana minta redonya? Kalau Po Ati udah nggak ada, kemana? Akan dituntut di hari kiamat. Didik anak kita secara benar. Tanamkan amanah di keluarga dengan benar. Nah, ada yang lebih haram dari babi, hak orang. Sehingga dia nggak mau menyentuh hak orang. Jadilah dia pejabat yang jujur nanti kalau jadi pejabat. Kalau dia jadi polisi, polisi yang jujur. Kalau dia menjadi TNI, TNI yang dipercaya menjaga kedaulatan bangsa dari Aceh sampai Papua. Tanamkan itu sejak kecil bahwa amanah itu adalah kunci kedaulatan negeri. Negeri yang hancur karena pejabatnya tidak amanah. Negeri yang rapuh karena pengusahanya tidak amanah. Negeri yang banyak musibah, jangan-jangan karena ulamanya juga tidak amanah. Karena rakyatnya juga tidak amanah. Jadi penting pertanyaannya untuk digarisbawahi. Tanamkan amanah itu sejak di rumah. Dan hati-hati, yang diharamkan itu lebih haram dari yang paling haram adalah hak orang. Jangan sentuh, itulah amanah tertinggi di rumah tangga kamu. Baik, kalau kita kembangkan ini, Beb. Biasanya kan kalau di dunia modern ini hal-hal yang berkaitan dengan perputaran uang, kadang-kadang ada satu tempat yang haram, yang tanpa kita sadari, kita memakannya. Nah ini kan berkaitan dengan amanah tadi, apa yang kita masukkan dalam diri kita akan merepresentasi dengan sikap kita. Misalkan di kantor, ternyata ownernya judi di mana begitu. Nah kita nggak tahu tentang itu, apalagi ada dalam doa duha, wa in kana haraman fatohirgu. Jangan-jangan memang kita semua ini memiliki potensi untuk makan sesuatu yang tidak amanah, Babe. Betul sekali. Karena itu yang kita tahu hindari sebisa mungkin. Dan jangan pernah menyengaja. Itu kuncinya Mas Agung. Betul. Menyengaja. Kita nggak tahu yang kita masuk ini. Maka itu dalam sholat duha kita salah satu doanya adalah in kana haraman fatohirhu. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Wa in kana musiran fayasirhu. Di situ menjadi penghapus dan menjadi kafarat. Dan jangan lupa agar itu bersih. Jangan sampai tunggu 1 tahun baru keluarkan zakat. Walaupun secara syariat ada haulnya, ada hisapnya. Tadi secara akhlak, secara adab, setiap dapat buru-buru keluarin. Bahkan sebelum matahari terbit langsung sedekah untuk menghapus segala potensi yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Insya Allah dengan ketelitian dan kehati-hatian seperti itu Allah menjaga barang yang masuk ke dalam mulut kita insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Babe. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Syekh Muhammad dari Ibu Mariani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Pak Kiai, bagaimana orang-orang yang menyepelekan amanah? Saya mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Assalamualaikum Ibu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang menyepelekan amanah, Syekhuna. Ya, alhamdulillah. Itu yang tadi saya sampaikan itu sifat manusia sebenarnya. Itu sangat zalim, amat zalim dan amat bodoh. Tapi hati-hati, siapa yang tidak menjalankan amanah, yang tidak percaya dengan hari akhirat nanti. Hari pembalasan. Karena apa yang dia lakukan di dunia, semuanya dihisab, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di antara orang yang tidak menjalankan amanah karena merasa dia berkuasa, tidak bisa dihisab. Tidak ada yang bisa bicara atau ngomong atau tegur dia. Merasa hebat. Tetapi dia lupa bahwa ada Allah yang maha kuasa. Pasti orang yang tidak menjalankan amanah dia lupa akhirat nanti di sana. Karena kalau dia ingat akhirat, gak mungkin dia lupa hak orang lain. Karena amanah itu artinya apa? Itu hak orang lain. Baik keluarga, masyarakat, kantor, staf, itu hak mereka yang harus kita jalankan. Amanah itu taklif walaysa tasyrif. Amanah itu beban, bukan kemuliaan. Karena itu ketika diberikan amanah, itu pesan untuk semua. Pejabat dan semua. Dengan merasa bangga. Ketika diberikan jabatan, sesuatu. Dengan merasa bangga. Saya atas, saya fulan, mejanya besar, kantornya mewah, dikawal terus. Ini beban. Ini beban, bukan kemuliaan. Karena semuanya dihisab. Nah, terus kan itu selalu kita mengingatkan ke orang bahwa hey, jangan lupa. Ada yaumut taghabun. Yaumul hisab di yaumul qiyamah nanti. Ya bisa saja selamat di dunia karena Anda berkuasa. Bisa selamat di dunia karena tidak ada di atasan Anda di dunia. Tetapi ada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga selamat. Semoga kita insya Allah tidak diberikan amanah yang beban. Kalau diberikan amanah semoga kita menjalani sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Babe, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Ibu tadi ya, memang sangat menarik sekali. Kita ingin menampilkan yang terbaik, memunculkan amanah yang terbaik. Seringkali kita menyaksikan sesuatu yang tidak adil begitu, kita di luar dan akhirnya kita masuk sistem dengan janji saya akan merubah ini semua. Ternyata yang terjadi adalah kita kebanyakan kompromi. Nah artinya akhirnya amanahnya tidak terlaksana dan ini seringkali terjadi. Lantas bagaimanakah solusi menghadapi satu fenomena ini nih, Be? Itulah orang-orang, contoh orang-orang yang betul-betul menyia-nyiakan amanah. Dia telah mengabaikan janjinya. Yang tadi ya guru kita Syekh Muhammad Jabir menyampaikan tanda-tanda orang munafik itu 3. Jadi sebelum kita memberikan kepercayaan kepada seseorang, dia punya potensi menjadi munafik tidak? Potensi intinya. Potensinya. Lihat rekam jejaknya. Apakah dia pernah berdusta? Kalau pernah berdusta, jangan sentuh lagi. Apakah dia pernah berjanji dan kemudian mengingkari? Kalau ada rekam jejaknya, jangan pernah lagi. Kalau ternyata dia dipercaya kemudian berkhianat, boro-boro kita bisa memberikan kepercayaan kembali. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mengabaikan amanahnya. Orang-orang yang mengabaikan janjinya. Jadi namun apabila dulu baik, pertanyaannya Mas Agung. Yang kemudian setelah dipilih, setelah kita tunjuk sebagai atasan. Masuk sistem dia. Di kantor, maka dia menjadi orang yang tidak dipercaya. Jangan lupa pesan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila ada kejadian yang demikian, kata Rasulullah, tunaikan semua kewajibanmu dan tuntut hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tentramnya kehidupan apabila pesan Rasulullah dia jalankan seperti ini. Apabila ada pemimpin yang tidak amanah, pesan Rasul seperti itu. Tunaikan semua kewajibanmu. Haknya nggak dikasih, haknya diambil, tuntutlah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hakmu dipenuhi oleh yang tadi. Itu jawaban yang paling hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar negeri tetap aman. Dan tentram. Bahkan kata Rasulullah, sabar apabila zalim, sabar karena itu lebih baik dari bagimu sekalian.
Kalau setiap rakyat sabar dan setiap pemimpin amanah, maka ini yang dimaksud negeri yang keadilan sosialnya bagi seluruh Indonesia. Rakyat Indonesia. Itu harapan kita. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami Damai Ustak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.